Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zahratul Jannah. Baik teman-teman, di sini saya kembali akan membuat video learning journal untuk mata kuliah penulisan berita dan artikel, dan ini learning journal yang ke-5 ya. Dan untuk minggu ini itu pembahasan dari kelompok 3, pembahasan ketiga dari kelompok 3, yaitu tentang teknik peliputan berita, juga penulisan berita hukum, politik, juga ekonomi, dan tantangan jurnalis hukum, politik, dan ekonomi. Baik teman-teman, tanpa memakan waktu panjang, langsung saja kita bahas satu persatu mengenai materi yang saya sebutkan tadi. Sebelumnya teman-teman, mari kita kenali apa itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh reporter untuk mendapatkan informasi dari sebuah peristiwa yang terjadi atau yang sudah atau yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada beberapa cara teknik peliputan yang digunakan oleh reporter. Di antaranya yaitu ada teknik reportase, kemudian ada teknik wawancara, dan selanjutnya ada teknik riset. Sepertinya mengenai teknik peliputan ini di minggu kemarin kita sudah pernah sedikit menyinggung mengenai pembahasan ini. Kemudian teman-teman, selanjutnya masuk ke pembahasan kedua ya, mengenai penulisan berita hukum. Penulisan berita hukum itu teman-teman, ada beberapa teknik utama yang perlu diperhatikan dalam peliputan berita hukum. Yang pertama itu mengumpulkan fakta dan juga data. Pengumpulan data yang akurat merupakan langkah pertama dalam peliputan berita hukum. Jurnalis itu harus mengakses berbagai sumber resmi untuk mendapatkan informasi yang sah dan dapat dipercaya, seperti dokumen pengadilan, laporan polisi, dan ahli hukum, serta data resmi lainnya yang terkait dengan kasus hukum yang sedang dilaporkan. Kemudian yang kedua itu ada wawancara dengan narasumber. Wawancara dengan narasumber yang dapat dipercaya sangat penting dalam peliputan berita hukum untuk memberikan perspektif yang mendalam tentang suatu kasus yang terjadi. Kemudian yang ketiga itu ada observasi di lapangan. Observasi di lapangan itu perlu dilakukan ya teman-teman, yakni meliput secara langsung peristiwa hukum yang terjadi di tempat kejadian. Kemudian selanjutnya ada analis dokumen hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, jurnalis dapat mencari dan menganalisis dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan juga regulasi lainnya. Kemudian selanjutnya yang kelima ya teman-teman, ada verifikasi informasi. Verifikasi informasi ini merupakan sebuah langkah yang tak kalah penting dalam peliputan berita hukum. Sebelum berita dipublikasikan, hendaknya harus diverifikasi ya teman-teman kebenarannya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis berita hukum. Yang pertama ada berita hukum peristiwa atau strike news. Yang kedua ada berita investigasi hukum. Yang ketiga berita analis hukum. Selanjutnya ada hukum opini, hukum advokasi, juga hukum edukasi. Kemudian selanjutnya teman-teman ada struktur dan bahasa dalam penulisan berita hukum. Yang pertama itu struktur penulisan. Seperti biasa teman-teman, ada headline atau judul berita, ada lead, teras berita, isi berita, dan yang terakhir itu ada penutup. Kemudian untuk gaya penulisannya teman-teman, yang pertama itu langsung dan objektif. Jadi berita hukum itu jangan yang bertele-tele ya teman-teman. Kemudian selanjutnya bahasanya itu jelas dan tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pembaca nanti. Kemudian 3 itu berbasis data dan fakta hukum. Yang keempat netral dan tidak berpihak di pihak manapun. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita masuk ke pembahasan ketiga mengenai penulisan berita politik. Penulisan berita politik ini teman-teman merupakan salah satu aspek penting dalam jurnalis yang berfungsi untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat.
Materi penulisan berita politik ini terdapat teknik peliputan isu-isu politik ya, peliputan isu pemerintahan, kemudian peliputan pemilu melibatkan pengawasan terhadap proses pemilihan, termasuk kampanye, debat, dan hasil pemungutan suara. Kemudian selanjutnya peliputan kebijakan publik memerlukan analis mendalam tentang dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Kemudian selanjutnya ada gaya penulisan berita politik yang objektif dan berimbang. Yang pertama, gaya penulisan berita politik itu harus bersifat objektif, artinya jurnalis harus menghindari bias dan memberikan informasi berdasarkan fakta yang ada. Kemudian selanjutnya berita politik itu harus mencakup berbagai sudut pandang untuk memberikan gambaran yang seimbang. Dan yang terakhir itu struktur berita politik umumnya mengikuti format piramida terbalik. Yang ketiga, ada analis kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Analis kebijakan membantu masyarakat memahami implikasi dari keputusan yang diambil oleh pemerintah. Jurnalis berperan sebagai penghubung antara kebijakan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari di kehidupan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ada penulisan berita ekonomi. Penulisan berita ekonomi ini merupakan salah satu cabang jurnalisme yang penting. Karena apa teman-teman? Karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti pasar, bisnis, investasi, dan lain-lainnya. Materi dalam penulisan berita ekonomi teman-teman yang pertama itu mengenai teknik meliput pasar, bisnis, juga investasi. Yang pertama, pemantauan sumber daya ekonomi, wawancara dengan narasumber ahli, kemudian analisis data ekonomi. Yang keempat, mengikuti perkembangan tren pasar. Kemudian selanjutnya itu teman-teman ada gaya bahasa dalam jurnalisme ekonomi. Yang pertama, gaya bahasanya itu sederhana. Gaya bahasa yang digunakan itu tidak berbelit-belit ya teman-teman. Kemudian selanjutnya gaya bahasa teknis. Maksudnya itu gaya bahasa teknis digunakan ketika berita ekonomi ditujukan untuk pembaca yang sudah memiliki pengalaman atau pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ekonomi. Kemudian selanjutnya teman-teman ada analis tren ekonomi dan dampaknya pada publik. Dan untuk materi terakhir teman-teman ada tantangan jurnalisme hukum, politik, dan ekonomi. Yang pertama itu independensi dan tekanan eksternal dalam pemberitaan. Kemudian selanjutnya ada pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam jurnalis. Dan yang ketiga itu ada dampak berita terhadap opini publik dan kebijakan. Baik teman-teman, itu ya untuk sekilas penjelasan materi untuk minggu ini yang disampaikan oleh kelompok 3. Dan untuk penutup saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal a'idin wal faridin. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melewati Ramadan selama 30 hari belakangan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang untuk bertemu di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.